Perkenalkan, nama saya Bimanyu Surya Sutanto dengan NIM 250 50 982. Saya ingin mempresentasikan modul bahasa Indonesia, yaitu paragraf modul 3, menulis paragraf sederhana. Di sini terdapat daftar isi: 1. Pengertian paragraf, 2. Fungsi paragraf, 3. Ciri-ciri paragraf, 4. Unsur-unsur paragraf, 5. Syarat-syarat paragraf, 6. Tugas materi. Latar belakang. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Dalam KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Fungsi paragraf yaitu ada penampung dari bagian kecil jalan, pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang, alat penyampai, potongan-potongan pikiran, penanda pikiran baru mulai berlangsung, mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang serta memahaminya, dan memudahkan dalam memahami jalan pikiran pengarang. Satu, ada kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam kanan, bagian kanan ya. Di dalam paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik atau kalimat utama dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan, menguraikan atau menerangkan gagasan utama yang ada dalam kalimat utama. Unsur-unsur paragraf. Menurut Wiyanto, terdapat 4 unsur paragraf, yaitu kalimat transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat pengegas. Dalam kalimat paragraf terdapat kalimat tersebut tidak harus secara lengkap hadir dalam satu paragraf. 1. Topik atau gagasan utama. Unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan pembaca. Penulisan intinya kepada gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Contohnya ada di bawah. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Ada contohnya juga di bawah. 4. Konjungsi atau transisi. Konjungsi atau transisi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Indonesia ada 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi sehubungan menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misal, ada dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Ada contohnya juga di bawah. Syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang baik ada kesatuan, kepaduan, kelengkapan. Ada lagi yaitu kesatuan, kohesi ya. Kesatuan ketika paragraf adalah
Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang disampaikan. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Agar sebuah paragraf baik dan padu, harus terdapat sarana pengait kalimat, yaitu penggantian atau ganti-ganti, pengulangan atau penekanan kata kunci, dan penghubung antar kalimat transisi. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, penyampaian materi sudah selesai. Sekarang ada tugas materi, yaitu tugas menulis paragraf sederhana. Ada syarat yang harus dipenuhi ya, yaitu 1. Mengandung gagasan utama yang jelas. 2. Memiliki kalimat utama yang menyatakan gagasan pokok, boleh ditempatkan di awal atau di akhir paragraf. 3. Dilengkapkan dengan minimal 3 kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. 4. Menggunakan kata transisi atau konjungsi yang tepat agar paragraf menjadi padu dan mudah dipahami. 5. Paragraf ditulis dengan awalan menjorok atau indentasi dan merupakan satu kesatuan utuh tanpa memasukkan gagasan lain di luar topik utama. Pastikan yang ditulis memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Cukup dari saya, Abimanyu. Terima kasih sudah